Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang masih di bab kedua ya, persamaan kuadrat. Sekarang kita di pertemuan keempat nih ya, yang bab keempat ya, di persamaan kuadrat. Kalau yang pertama kita kemarin ada dia definisi persamaan kuadrat ya. Yang kedua ada kita memfaktorkan. Ada kemarin cara biasa ya, cara melengkapkan kuadrat sempurna dengan rumus ABC. Yang ketiga ada jenis atau sifat persamaan kuadrat ya. Yang keempat kita ya, jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Nah, dikatakan misalkan ada persamaan kuadrat, ingat ya, ada pangkat 2, ada pangkat 1, ada nggak ada variabel ya, di sebelah kanan harus 0. Akar-akarnya X1 dengan X2. Kalau kita ubah dia jadi gini bentuknya tuh ya. Jadi ya kalau AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini dia akar-akarnya X1 dengan X2. Nah, terus mana dia yang jumlah akar persamaan kuadrat? Kalau dia jumlah akar persamaan kuadrat, yang akar ini kita jumlahkannya, jadi dia ini X1 ditambah X2. Ini rumusnya dia min B per A ya. Jadi kita nggak perlu cari akar X1 nya berapa, X2 nya berapa gitu ya. Kalau jumlah kata soalnya dia langsung min B per A. Kalau dia hasil kali akarnya lagi, kalau dia hasil kali akar PK, jadi akar-akar ini kita kalikan deh. Jadi dia X1 dikali X2 sama dengan C per A. Terus yang dua ini yang utamanya ya, sekali yang ada jumlah yang selisih lagi ya. Kalau selisih ini jarang dipakai ya, selisih akar PK. Nah dia ini pakai kurung tegak ya, X1 dikurang X2 sama dengan akar D per A. Nah, cuman yang saya dipakai sekolah yang duanya aja ya, yang jumlah min B per A, yang hasil kali C per A. Ini cara dipakainya akar D per A. Yang harus dihafal rumusnya ya, akar D per A. Coba kita contohkan. Sebelum contoh ada apa ya? Ada lagi namanya bentuk simetris ya. Bentuk simetris ini tambah dikit ya. Bentuk simetris ini dia di luar bentuk X1 tambah X2 dengan X1 kali X2. Tapi di sebelah kanannya harus ada tambah dengan kali. Misalnya gini. Misalnya kalau kata soal X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2. Nah, kita nggak punya rumus X1 pangkat 2 dengan X2 pangkat 2. Yang ada apa? Yang tambah dengan kali. Jadi di sebelah kanan harus ke bentuk yang tambah dengan kali ya. Ini dia rumusnya X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2. Terus yang kedua, misalnya kata soalnya 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, kalau dia ada bentuk pecahan, kita samakan penyebut ya. Jadi per X1 kali X2, ini dia X1 tambah X2. Baru ada muncul yang tambah dengan kali ya di sebelah kanan. Nah ini banyak bentuknya nih ya. Satu lagi misalnya, kalau dia X1 kuadrat X2 ditambah X1 X2 kuadrat sama dengan, kalau dia ada pangkat 2, ada variabel yang sama, kita faktorkan ya. Ini dia X1 X2 buka kurung. Ini X1 tambah X2. X1 X2 kali X1, tidak kan? X1 kuadrat X2. X1 X2 kali X2. X1 X2 kuadrat. Nah, ini bentuknya 3 macam-macam ya. Dia banyak nih ya, ada puluhan ya. Nah banyak nih ya. Jadi pandai-pandai kita menemukan di sebelah kanannya ada tambah dengan kali aja. Coba kita contoh dulu. Contoh, di sana kata soal diketahui persamaan kuadrat. Misalnya dia ini X pangkat 2
dikurang 2x sama dengan min 3. Kata soalnya tentukan jumlah akar-akarnya. Terus yang B ini hasil kali akar-akarnya. Terus yang C nya lagi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat berapa? Terus yang 1 per X1 ditambah 1 per X2 berapa? Terus lagi 1 per X1 per X2 ditambah X2 per X1 berapa? Ini banyak bisa dibuatnya ya. Satu lagi misalnya X1 kuadrat X2 ditambah X1 X2 kuadrat. Terus apa lagi nih? Misalnya lagi dia X1 dikurang X2 kuadrat berapa? Nah, gini. Ini yang ABC nya ya. Yang pertama katanya jumlah akar-akarnya. Jadi sebelum kita buat bagus skemanya ya, yang pakai cabang-cabang dua gini ya. Jadi dia X kuadrat dikurang 2x. Ingat di sebelah kanan harus 0. Ini belum 0 ya. Pindah yang min 3. Jadi dia ditambah 3 sama dengan 0. Buat ya. Misalnya akar-akarnya X1 dengan X2. Nah, baru yang pertama yang A kita. Yang A. Jadi katanya dia X1 ditambah X2 ya, yang jumlah. Nah, jumlah ya. X1 ditambah X2. Nah, ini dia ini. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Jadi sama dengan ini min dirumus B-nya min 2 jangan lupanya. Di sini A-nya 1 ya. B-nya min 2, C-nya 3. Jadi B-nya min 2. Min dirumus B-nya min 2 per 1. Jadi sama dengan 2. Nah, yang hasil kali jadi X1 dikali X2 ya. X1 dikali X2. Jadi yang C per A. Ganti lagi dia. C kita C-nya 3 ya, A-nya 1. Jadi dia 3 per 1. Jadi sama dengan 3. Ini yang B yang jumlah dan hasil kalinya. Terus yang C nya lagi. Yang C ini katanya dia X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, ini baru kita pakai bentuk simetris ya. Nah, kalau di sebelah kiri bentuknya pakai pangkat 2, di sebelah kanan harus muncul yang tambah dengan kali aja ya. Tidak ini kurung ya. X1 ditambah X2 pangkat 2 gitu ya, dikurang 2 kali X1 kali X2. Jadi ini sama dengan X1 tambah X2 berarti ya 2 ya, 2 pangkat 2 dikurang 2 kali X1 kali X2 3. Ini sama dengan ini dia 4 dikurang 6. Ini sama dengan min 2. Ini yang C nya ya. Yang D nya lagi yang pakai pecahan lagi. Yang D ini katanya 1 per X1 tambah 1 per X2. Nah, kalau tadi bentuk pecahan kita samakan penyebutnya. Pernya X1 X2 ini dia X1 tambah X2. Ingat ya, X1 tambah X2 itu sama dengan X2 tambah X1 ya, komutatif. Jadi sama dengan X1 tambah X2 tadi 2 ya, per X1 kali X2 3. Nah, ini 2 per 3 yang D nya. Yang E nya lagi. Yang E ini katanya dia X1 per X2 ditambah X2 per X1. Nah, sekarang pembilangan nggak satu lagi ya, ada variabel ya. Sama nih ya, kalau ada bentuk pecahan samakan penyebutnya. Ini dia X1 kali X2. Jadi X1 X2 dibagi X2
X1 ya dikali X1. Ini dia X1 kuadrat ditambah X2 X1 dibagi X1 X2 dikali X2. Ini dia X2 kuadrat. Nah, sama dengan lagi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, udah ada kita ya, min 2 per X1 kali X2 tadi 3 ya. Nah, ini dia min 2 per 3. Ini yang E nya. Yang F nya lagi, yang F ini katanya dia X1 kuadrat X2 ditambah X1 dikali X2 kuadrat. Nah, ada faktor yang sama, ini kita faktorkan ya. Kita keluarkan si X1 dengan X2. Sisanya dia X1 tambah X2. Kata sebelah kanan hanya boleh tambah dengan kali aja ya. Disama dengan X1 kali X2 tadi kita 3 ya. X1 tambah X2 tadi 2. Di 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, yang G lagi ya. Nah, ya, yang X1 dikurang X2 pangkat 2 ya. Ini kita nggak pakai rumusan sisi ya. Ini kita pakai rumus yang tambah dengan kali ya. Jadi langkah pertama ini kita buka kurungnya ya. Jadi X1 pangkat 2. X1 pangkat 2. 2 kali X1 kali min X2. Min 2 X1 X2. Min X2 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Susun lagi ya. Jadi sama dengan X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 dikurang 2X1 X2. Yang X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 udah tadi ya, min 2 tadi ya. Min 2 dikurang 2 dikali X1 ke X2 ya, 3. Nah, dia ini sama dengan min 2 dikurang 6 yang sama dengan min 8. Ini ya. Jadi yang rumusnya ini sering berhubungan semuanya ya, yang kali dengan tambahnya. Akar PK kita lagi ya. Jadi yang hubungan akar PK ini kita dua aja ya. Ada dia berbeda tanda dengan berkebalikan ya. Nah, jadi ini misalnya dia akar-akarnya berbeda tanda. Akarnya berbeda tanda. Nah, jadi misalnya kita punya persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Akar-akarnya dia X1 dengan X2. Dia berbeda tanda. Ambil salah satu aja ya. Misalnya X2 nya sama dengan min X1 atau X1 nya min X2. Yang satu positif, satu negatif ya, berbeda tanda. Ambil salah satu yang keduanya. Nah, jadi ambil ya. Jadi X2 sama dengan min X1. Gitu ya. Jadi X2 sama dengan min X1. Nah, kita pindahkan X1 ke sebelah kiri. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan 0. X1 tambah X2 rumus kita min B per A sama dengan 0. Kali silang nggak ya? Min B sama dengan 0 atau B nya sama dengan 0. Nah, ini dia. Jadi kalau dia akarnya berbeda tanda, ini B-nya sama dengan 0 ya. Kalau lupa rumusnya pakai dari awal tadi ya, kita buat bagannya. Terus yang kedua lagi, ini dia akar-akarnya saling berkebalikan. Akar-akarnya saling berkebalikan. Kita buat dari bagannya ya. Jadi dia AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Akar-akarnya X1 dengan X2. Dia berkebalikan. Ambil salah satu ya, misalnya X2. Jadi X2 ini dia sama dengan berkebalikan 1 per X1. Nah, ini kalau dia berkebalikan ya. Atau X1 sama dengan 1 per X2. Nah, ini dia. Kita fokus ke yang ada lengkapnya ya. Jadi ini X2 sama dengan 1 per X1. Kita kalikan yang X1 dengan X2. Dapat dia X1 dikali X2 sama dengan 1. X1 dikali X2 itu rumus kita C per A. C per A sama dengan 1.
atau dapat C nya sama dengan A ya. Kita kasih silang ya, di rumus kita. Udah kita contoh lah ya. Contoh yang nomor 1. Misalnya kata soalnya nilai M akar kata sini dia 2y kuadrat ditambah ya, ditambah M dikurang 3y ditambah 1 dikurang M kuadrat sama dengan 0 agar supaya akarnya berbeda tanda adalah jadi akarnya berbeda tanda ya. Jadi begini ya, 2y kuadrat ditambah M dikurang 3y ditambah 1 kurang y kuadrat ya sama dengan 0. Nah kan kita bisa xx ya, sekarang dia y. Jadi akarnya y1 dengan y2. Nah tentukan a b c nya. Di sini a nya 2, b nya M kurang 3, C nya 1 kurang M kuadrat. Katanya berbeda tanda. Nah, ini Y2 sama dengan min Y1. Nah ini kita pindahkan ya. Jadi Y2 sama dengan min Y1. Atau di sini dia Y1 ditambah Y2 sama dengan 0. Y1 tambah Y2 min B per A sama dengan 0 atau B nya sama dengan 0. Mana dia B nya? M kurang 3. M kurang 3 sama dengan 0 atau M nya sama dengan 3. Nah, ini dia, jadi nilai M nya harus 3. Nah, nomor 2 lagi ya. Katanya nilai P akar yang PK ini ya, akar-akarnya berkebalikan. Jadi kita perlukan ya. Jadi ini N6x kuadrat ditambah 3p dikurang 10x dikurang 5p dikurang 1 sama dengan 0. Kita misalkan akar-akarnya ini x1 dengan x2. Dia ini akar-akarnya berkebalikan. Nah, jadi x2 nya sama dengan 1 per x1 atau x1 nya sama dengan 1 per x2, sama aja ya. Jadi kita fokus ke sini ya. Jadi ini x2 sama dengan 1 per x1 kali silang dia x1 dikali x2 1, x1 kali x2 tadi C per A sama dengan 1 atau C nya sama dengan A. Nah di sini mana dia C nya? Ini yang A nya, ini yang A, ini yang B nya ya. Nah ini yang C nya. Jadi ini ya C nya. Jadi C nya kita ganti min 5p dikurang 1 sama dengan 6. Nah ini kita buka kurungnya ya. Min 5p ditambah 1 sama dengan 6. Pindah ruas yang satunya. Min 5p sama dengan 5. Dapat p nya sama dengan min 1. Ini yang nomor 2 ya. Jadi p nya harus min 1. Yang nomor 3 kita lagi yuk. Katanya jika selisih akar, nah, kita buat bagiannya dia. Jadi x kuadrat dikurang px ditambah 24 sama dengan 0. Misalnya akarnya ini x1 dengan x2 atau mn nya atau alfa beta. Nah kita ambil x1 dengan x2. Katanya selisih, jadi dia x1 dikurang x2 sama dengan 5. P nya berapa? Jadi kalau ada bagan ini kita buat lagi yang jumlahnya. Jadi x1 ditambah x2. Tadi rumus kita min b per a atau x1 tambah x2. Min di rumus, b kita min p ya, min p per 1. Jadi x1 kali x2 p tambah ya. X1 tambah x2 sama dengan p.
yang bentuk jumlahnya. Yang kalinya lagi X1 dikali X2 sama dengan C per A. Jadi X1 dikali X2 sama dengan C-nya 24 per 1, atau X1 kali X2 sama dengan 24. Nah, sekarang kita ada 3 persamaan ya. Ini persamaan 1 ya dari soal, persamaan 2 dari persamaannya. Nah, yang ketiga juga dari persamaan. Nah, ini ada dia 2 persamaan ya dengan 2 variabel. Jadi persamaan 1 dengan persamaan kedua kita eliminasi. Seperti dia X1 tambah X2 nya P. Terus di sini X1 dikurang X2 5. Ini kita jumlah dulu ya. Jadi ya X1 tambah X1 2X1, X2 ditambah min X2, habis P ditambah 5. Ini dia P ditambah 5. Atau di sini X1 sama dengan P tambah 5 per 2. Terus yang X2 nya lagi, ini kita kurangi lagi ya. X1 tambah X2 P, X1 kurang X2 5. Atau boleh pakai substitusi ya. Jadi kita kurang X1 kurang X1 habis X2 tambah min X2. Ini dia 2X2. Ini P dikurang 5. Dapat X2 sama dengan P dikurang 5 per 2. Nah, ini dia. Nah, yang persamaan K1, K2 udah kita pakai tadi ya. 1 dengan 2. Nah, sekarang pakai persamaan ketiga ya. Yang ketiga ini katanya dia X1 dikali X2 sama dengan 24. Nah, kita ganti X1 nya. X1 nya P tambah 5 per 2 dikali X2 nya dia P kurang 5 per 2. Nah, ini sama dengan 24. Nah, terus yang ini ya, A tambah B dikali A kurang B. Kan A pangkat 2 kurang B pangkat 2 ya. Jadi kalau dia P tambah 5 dikali P kurang 5. Jadi P pangkat 2 dikurang 25 per ini dia 2 kali 2 4 sama dengan 24. Nah, ini kita kali silang ya. P kuadrat dikurang 25 ya, dikurang 25 ini sama dengan 96. Atau di sini P pangkat 2 dikurang, pindah ini ya. Ini dia 114 sama dengan 0. Nah, baru kita faktorkan lagi ya. 121 ya. 121 ya sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, baru lagi dia yang 121 ini apa dia? Ini kan 11 pangkat 2 ya, sama dengan 0. Pecah lagi dia. Jadi P dikurang 11 dikali P tambah 11 sama dengan 0. Dapat kita P kurang 11 sama dengan 0 atau P tambah 11 sama dengan 0. Dapat P nya sama dengan 11 atau P nya min 11 ya. Dua macam P nya ya, 11 atau min 11.